Oke, jadi Andi Rajasa? Nggak ada ya? Hadir Bu, hadir. Ibu ngelak videonya. Halo? Iya, Bu. Iya, Ibu. Andi Rajasa nggak ada? Aman, Bu, aman. Ada, Bu. Ada Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Mau Sebri? Mau Sebri nggak ada ya? Oke, Mau Sebri nggak ada. Maulana Rauf Ababil. Maulana Rauf? Nggak ada. Zamrur Rofiki? Zamrur Rofiki? Hadir Bu. Nggak ada ya? Hadir. Bisa dibuka videonya? Iya Bu, hadir Bu. Teguh Fitra Hidayatur Fasya? Ada, Bu. Ivan Zamroni? Hadir Bu. Ivan Zamroni nggak ada ya? Ada Bu. Bu, Mana? ini Bu. Nggak Ini, ada ini. wajahnya ini. Aduh, ini belum Bu, saya Bu. Lagi masak-masak ini Bu. Diah Ayu? Hadir, Bu. Alifa? Hadir Ibu Alifa. Sebentar Ibu, gak pakai kerudung Ibu. Alifa hadir Bu. Dodi? Nurhansa hadir, Bu. Dodi Rastra? Oke, nggak ada. Marvis Dariko Pradana? Hadir Bu, hadir. Arvia Febrianti? Saya Bu, hadir Bu. Riko Aldiansyah? Hadir, Bu. Nita Indri? Ahmad Yani? Ada, Bu. Aidi Amin? Aidi Amin? Halo? Hadir, Bu. Aidi Amin. Hadir. Wanita? Hadir, Ibu. Ahmad Farliansyah Prayetno? Hadir, Bu. Taufik Hidayat? Hadir Bu. Mana Mas? Oh, hadir Bu. Ikrar Sultan? Hadir, Bu. Tursifa? Hadir, Bu. Ayu Ningtyas Aziz? Hadir, Bu. Hadir. Windy? Hadir Bu. Windy, Nindi, Bu. Windy Riani? Hadir Ibu. Mana Mbak? Oke, Nur Hansyah? Hadir, Bu. Nggak kelihatan Mas Nur Hansyah? Halo? Hadir, Ibu. Oke, Dery Irawan? Hadir, Bu. Hadir. Mos Sebri? Nur Wahyudi? Hadir Bu. Lagi tidur ya Mas? Enggak Bu, baru bangun Bu. Tugas seorang konsuler apa Mas? Mas Sebri? Satu aja. Kenapa Bu? Tugas seorang konsuler?
Nggak tahu, Bu. Halo. Sepahamnya saja. Konsuler itu adalah seorang jasa yang memberi fasilitas dari apa dah? Dari apa tadi dah Bu, lupa Bu. Bedanya konsuler sama diplomatik apa, Mas? Apa ya? Ayah. Jago, Sep. Halo, Mas Febri. Iya Bu, kenapa Bu? Bedanya apa? Bedanya Perbedaannya kalau diplomatik itu memelihara kepentingan negara negara dengan NTI dengan cara melakukan hubungan dengan penjabat. Kalau konsuler? Kalau konsuler memelihara kepentingan negara dengan jalan melakukan hubungan dengan pejabat tingkat daerah, Bu. Oke, sudah tahu kan bedanya berarti? Iya, Bu. Berarti kan sudah tahu juga tugasnya apa. Iya. Kenapa, Bu? Berarti kan sudah tahu tugasnya konsuler itu apa kalau berhubungan langsung dengan pejabat di daerah. Iya, Bu. Syahrin? Waduh. Halo, Syahrin ada? Ada, Bu. Halo, Syahrin? Ada, Bu. Ahmad Nurwa Faiz? Ada, Bu. Maulana Malik Ibrahim? Hadir, Bu. Ainur Rafiq? Hadir, Bu. Maulana Aldi Kurniawan? Ada, Bu. Holistiana? Hadir, Bu. Andi Franky? hadir Bu. Ahmad Basri Yasid? Hadir, Bu. Herlina Intan? Hadir, Ibu. Beni Tokit? Halo, Beni? Suaranya masih di unmute. Ada Bu. Lintang? Hadir, Bu. Oke. Margareta Hendriani? Ada, Ibu. Nurziki Ada, Ibu. Triana? Halo, Nurziki Triana? Kalau ada, Ibu. Nuriski ya, Bu. Nurizki Triana? Halo. Ada? Nggak Ada. kelihatan soalnya Mbak Tri. Oh iya, Bu. Maaf. Nuriski, Ibu. Bukan Nuriski. Ada ya, Mbak Rizky. Mohrizal Zamdani? Halo, Mohrizal Zamdani? Nggak kedengeran, Mas. Suaranya soalnya masih di unmute. Mohrizal Zamdani? Halo? Ya, Ibu, ada Ibu. Oke, Bisma. Ada, Ibu. Khairil Imam. Rizal ada, Ibu. Iya, iya, iya. Khairil Imam. Hadir, Ibu. Oke. Basroni Rizal. Hadir, Ibu. Oke. Febi sudah ya? Febi? Ini, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Mana Mbak gak kelihatan, Mbak Febi? Ini, Bu. Oh ya. Akfil Fadila. Hadir, Bu. Akfil Fadila, oke. Aris Zainul Aziz. Hadir, Bu. Agung. Halo, Agung. Hadir, Ibu. Hadir.
Oke, Muhammad. Apa ini? Muhammad. Halo? Muhammad siapa, Bu? Banyak Muhammad soalnya, Bu. Banyak Muhammad. Muhammad siapa, Bu? Sorry, ini Muhammad 71941. Muhammad Ivan Zamron. Muhammad Muhlis. Ah, les nyaut les. Nyaut, geng. Gak ada ya? Nyaut, geng. Mohon nulis Bu, saya Bu. Les. Narik. Benar les. Bu. Bu. Sinyalnya Bu. Mana wajahnya Mas Muhlis? Narik ini nggak, Bu? Halo, Muhlis? Ya Bu. Demaling. Sinyal Bu. Meli Kurniati? Ada, Halo, Bu. Meli. Ada, Bu. Mana Mel? Meli. Mana Mel? Ada, Bu. Mana Tunggu wajahmu? nge-lag, Bu. Wajahmu mana? Mana wajahmu? Wajahmu mana? Tunggu, Bu, nge-lag, Bu. Ahmad Nur Wais ada ya? Sudah ya? Ada Ibu. Tadi sudah di absen belum? Sudah Bu. Oke. Meli Kurniati belum ya? Nggak ada ya? Kurniati belum ya? Bu. Sudah ada yang belum saya panggil? Saya, Ibu, belum. Ada, Bu. Maulana Rauf Bu, Ini. belum Bu. Hashim, Kafani, Hadir, Bu. Nindi ada ya? Ada, Ibu, ada. Maulana Rauf belum Bu. Sudah tadi dipanggil Mas, tapi kayaknya nggak ada orang. Pria. Tanya dengan Iya, mohon maaf ada di jalan saya Bu barusan Bu. Dan sampai Ada lagi sekarang yang masih belum di saya jalan. panggil? Nggak ada yang belum saya panggil ya. Sudah semua saya panggil. Di absen nggak kira-kira? Ya, itu saya absen, Mas. Alhamdulillah. Siap, Bu. Oke. Saya lanjut lagi sebentar. Sampai jam berapa, Bu? Di SKS berapa? Ini kan 2 SKS toh? Satu SKS-nya berapa, Mas? Satu SKS 2 jam, Bu. Hah? Masa? Yakin? Buka dulu. Gak apa-apa, Bu, buku. nanti 4 jam, Bu. Buku pedoman 4 akademik jam. buka. Ada, Mam. 10 menit Bu. Wih, suruh aja rangok. Kewajiban. Si Mas Imam Jria. Saya belum dapat. Siapa yang belum dipanggil? Maulana Rauf Ababil Bu. Sudah Mas barusan toh. Dwita Putri, Bu. Siapa Mbak? Safina Dwita Putri. Bisa open kamera? Udah. Siapa namanya? Safina Dwita Putri. Safina. Oke. Ibu, yang saya nggak bisa on cam, Bu. Yang Meli ya? Halo, Meli ya? Meli ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa Mbak. Oke, saya lanjut. Di sini ada negara ketiga
sebenarnya tidak hanya kedua belah pihak negara, baik itu negara pengirim maupun negara penerima, ternyata di sini juga ada negara ketiga. Jadi negara ketiga ini wajib untuk memberikan semua kekebalan yang dimuat di dalam Konvensi Wina 1963 untuk menjamin transit ataupun kembalinya dari seorang konsulat. Kekebalan yang dimiliki seorang konsulat ini juga didapatkan oleh anggota keluarganya, ya, khususnya pejabat konsuler karir. Ya, kalau pejabat konsuler kehormatan itu nggak mendapatkan kekebalan ataupun keistimewaan terhadap anggota keluarganya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silahkan mahasiswa. Nggak ada, Bu. Mbak siapa barusan? Halo, Mbak? Kalau tidak paham, nggak apa-apa ditanyakan. Atau saya yang tanya. Masih seputar diplomatik konsuler kok, nggak kemana-mana. Tenang. Ya, saya Bu mau tanya sedikit Bu. Oke, silahkan Mas Hasim ya. Iya Ibu, itu Bu, ya terima kasih sebelumnya Bu, waktunya Bu yang sudah diberikan. Terkait dengan itu apa namanya, kemarin kan sempat dibahas terkait dengan persona non grata dan persona grata itu Bu. Itu apakah ada keistimewaan bagi orang-orang yang dikirim oleh negara pengirim, itu harus ada track record-nya yang betul-betul istimewa atau gimana Bu untuk menentukan persona grata dan persona non grata itu? Oke, gini Mas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mas Hasim. Jadi gini, masing-masing dari pejabat konsuler ataupun pejabat diplomatik itu memiliki fungsi dan juga tugas yang berbeda. Keistimewaan dan juga kekebalan yang diterima juga berbeda. Otomatis penilaian dari negara penerima atau receiving state itu pasti juga akan berbeda. Perbedaan itu bisa kita lihat dari mana? Dari bagaimana cara mereka itu melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing. Karena persona grata dan persona non grata ini bisa dilakukan oleh negara penerima terhadap perwakilan dari negara pengirim. Halo, saya lanjut. Jadi untuk perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler ini, karena ini bisa diterima bagi perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler, untuk kriteria-kriterianya itu teman-teman bisa lihat di dalam Konvensi Wina 1961 dan juga Konvensi Wina 1963 bagi para pejabat konsulernya. Sedangkan untuk pejabat diplomatik di Konvensi Wina 1961. Di situ ada kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh seorang diplomatik ataupun oleh seorang konsuler. Kode etik tersebut juga berkaitan dengan kewajiban dan juga hak yang dimiliki. Hak-hak mereka apa saja? Mereka berhak untuk mendapatkan kekebalan diplomatik. Mereka juga berhak mendapatkan kekebalan sebagai seorang konsuler. Kewajiban mereka apa? Kewajiban mereka adalah menjalankan tugas ataupun menjalankan fungsi dari kewenangan mereka sebagai seorang konsuler ataupun seorang diplomatik. Jadi gini, kalau misalnya ada seorang perwakilan diplomatik yang cawe-cawe pada pekerjaan ataupun tugas dari seorang konsuler, itu sudah melanggar kode etik. Ya, sama halnya dan juga sebaliknya, ketika seorang konsuler itu sudah melewati batas pada tugas dari pejabat diplomatik, itu juga sudah melanggar kode etik. Ya, ketika ini dilakukan oleh salah satu pihak, maka ini ketika diketahui oleh negara penerima dan negara penerima tidak menyukai terhadap hal tersebut, maka ini negara penerima dapat mengambil sebuah tindakan. Ya, paham ya? Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan ini dapat berupa punishment. Nah, punishment ini dapat bisa ataupun berupa sebuah peringatan. Ya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, hingga pada pemulangan. Pemulangan-pemulangan ini contohnya bisa dilihat seperti yang disampaikan oleh Mas Hasim tadi, yaitu adanya ketidaksukaan lagi terhadap para pejabat diplomatik ataupun pejabat konsuler itu. Ketika sebuah negara itu sudah tidak lagi suka dengan cara kerja mereka, mereka bisa menyatakan persona non grata terhadap para pejabat
ataupun para perwakilan diplomatik ataupun konsuler itu. Seperti itu Mas Hashim. Baik Ibu. Nah, kalau misalkan sudah ditolak oleh satu negara, itu bisa enggak Bu diterima di negara lain, Bu? Belum tentu Mas, bisa diterima atau bisa ditolak. Jadi gini, ketika sebuah negara itu sudah mendapatkan blacklist, ya blacklist sudah menjadi negara yang di blacklist di negara penerima, otomatis itu kecil kemungkinan negara penerima itu bisa menerima kembali perwakilan dari negara pengirim. Karena apa? Karena di sini dianggap mereka kan sebagai icon, sebagai perwakilan dari negara pengirimnya, otomatis di sini akan menganggap negara pengirim itu telah lalai untuk mengirimkan perwakilannya. Ya, mereka sudah tidak percaya lagi terhadap negara Indonesia misalnya. Maka mereka ingin melakukan hubungan persahabatan dengan negara Indonesia itu sudah sangat kecil lagi kemungkinannya. Bisa ketika mereka itu sama-sama sepakat. Mereka sama-sama sepakat untuk mengirimkan perwakilan mereka masing-masing. Itu sama-sama bisa, Mas. Jadi bisa diterima kembali dan juga bisa tidak diterima kembali. Tergantung bagaimana kesepakatan mereka nanti. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Bu, saya mau nanya, Bu. Mas Maulana Rauf ya. Iya. Boleh langsung dimulai nih. Silahkan. Jadi saya ngambil studi kasus nih, Bu. Dari problem yang ada di stasiun televisi kemarin, saya lihat terkait kasus Ustadz Abdul Somad yang kemarin. Ternyata nama Ustadz Abdul Somad itu di blacklist dari negara Singapura. Sepertinya yang mana? ini, sorry Mas Maulana, sepertinya sudah ditanyakan oleh Mas Hasim minggu kemarin. Sudah ditanyakan oleh Mas Hasim dan juga sudah saya jawab. Oh, iya Bu. Jadi mohon maaf, intinya, soalnya saya nggak dengar ya waktu Hasim nanya itu. jadi Mas Hasim itu nanyanya minggu kemarin, bukan sekarang. Lanjutannya. Kalau semisal saya ini Bu, menanyakan penyelesaiannya seperti apa, gimana Bu? Oke, saya jawab singkat ya. Jadi intinya itu seperti ini. UAS, Ustadz Abdul Somad di sini sebagai subjek hukum, ya, sebagai subjek hukum yang mereka ingin mendatangi sebuah negara, yaitu negara Singapura. Tentunya negara Abdul Somad sebagai sebuah tokoh terkenal, tokoh agama di Indonesia. Dia itu pada saat melakukan dan mengurus dokumen-dokumennya itu, mereka harus mendapatkan izin, ya, izin untuk memasuki negara itu. Otomatis izin itu juga melalui para pejabat konsuler. Ya, seperti pengurusan paspor, pengurusan visa itu melalui pejabat konsuler. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, pejabat konsuler ini kenapa bisa ini ditolak ataupun masuk dalam blacklist? Karena tidak adanya sinkronisasi antara apa yang menjadi kegiatan ataupun kegiatan yang ingin dilakukan oleh Abdul Somad di negara Singapura itu tidak dilakukan, mungkin tidak dilakukan koordinasi oleh para konsulat dengan para perwakilan diplomatik. Karena pada hakikatnya di sini yang mengetahui kondisi politik, kondisi keamanan negara di negara Singapura itu adalah pejabat konsuler, pejabat diplomatik. Pejabat konsuler itu nggak tahu bagaimana kondisi keamanan dan juga pandangan dari pejabat dari negara Singapura terhadap negara Indonesia itu pejabat konsuler tidak tahu. Moro-moro pejabat konsuler itu memberikan izin secara langsung, ya, mengizinkan secara langsung. Jadi mereka tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pejabat diplomatik, karena di sini lebih tinggi jabatan sebagai seorang diplomat daripada sebagai seorang konsulat. Kemudian di sini juga ada kewajiban bagi seorang konsulat untuk melakukan koordinasi dengan seorang diplomat. Jadi ini adalah kesalahan. Mungkin ini adalah kesalahan dari seorang konsulat, jadi perwakilan konsuler itu ini tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pejabat diplomatiknya. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya kondisi seperti apa
ataupun situasi seperti apa yang terjadi di negara Singapura. Karena yang berhubungan secara politiknya, ya, yang berhubungan secara politik secara langsung itu adalah pejabat diplomatik, bukan pejabat konsuler. Dan pejabat konsuler itu wajib untuk melaporkan segala kegiatannya kepada pejabat diplomatik. Beda halnya dengan pejabat diplomatik itu tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan segala tugas dan kegiatannya kepada konsuler. Mereka punya kewajiban untuk melaporkan kegiatan dan juga tugas-tugasnya itu kepada negara pengirim, langsung kepada pemerintah Indonesia, seperti itu. Halo? Iya, Bu. Sebenarnya masih ada yang ingin saya tanyakan lagi terkait penjelasan. Silakan. Cuman saya beri kesempatan untuk yang lain saja, Bu. Untuk apa, semisal ada yang mau bertanya lagi. Silakan Mas Rauf, pertanyaan selanjutnya. Soalnya kan sudah dibahas juga di minggu kemarin. Oke, mungkin pertanyaan yang lain Mas Rauf yang ingin disampaikan. Halo, yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya bisa akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dalam mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.